Kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah. Sebelumnya dari awal kita telah membahas apa itu kalam, kemudian apa itu i'rab, apa itu bina, apa itu mu'rab, apa itu mabni. Kita juga telah membahas tanda-tanda i'rab, tanda rafa, tanda nasab, tanda khafad, tanda jazm. Setelah itu semua kita telah membahas jenis-jenis fi'il. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dan belum lama kita telah menjelaskan tentang keadaan-keadaan binanya fi'il madi. Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan terlebih dahulu tentang fi'il. Adapun huruf mudah. Tentang fi'il. Fi'il madi, keadaan-keadaan binanya, ada yang mabni di atas fathah dan itu kapan, ada yang mabni di atas sukun dan itu kapan, ada yang mabni di atas dhamma dan itu kapan. Fi'il amr, keadaan binanya ada 4, mabni di atas sukun, mabni di atas penghapusan nun, penghapusan huruf illah, mabni di atas fathah dan semua itu kapan, udah dijelaskan. Fi'il mudhari, dia hukum asalnya mu'rab, marfu selalu sampai kemasukan ala penasab, maka dia nasab, atau kemasukan ala penjazm maka dia majzum, dan dia juga mabni pada 2 keadaan. Apabila bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah, dan apabila bersambung dengan nun niswa mabni di atas sukun. Sudah dijelaskan dan kita sudah selesai tentang pembahasan fi'il. Dan itu antum harus mutkinkan tentang pembahasan fi'il. Sekarang kita akan masuk tentang pembahasan isim. Isim-isim yang dirofa apa saja dan dijelaskan masing-masingnya. Isim-isim yang dinasab apa saja dan dijelaskan masing-masingnya. Isim-isim yang dijar apa saja dan nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Jadi tentang fi'il sudah selesai. Dan ana minta antum memurojaahnya itu. Sekarang kita masuk ke tentang isim. Adadul marfu'ati wa amthilatuha. Adadul marfu'at, jumlah isim-isim yang dirofa dan contoh-contohnya. Hafalan jurumiyahnya udah sampai mana tuh? Nggak ada yang lanjut? Jurumiyah. Jurumiyah itu wajib dihafal itu. Jurumiyah sama alfiyah. Kalau dia punya lagi hafalan kuat, jurumiyah, mutamimah, qatrun nada dihafal, baru alfiyah. 4. Kalau nggak bisa, yaudah jurumiyah sama alfiyah saja. Itu ada apa itu? Ada peci antum? Ya Allah, Abdul Halim. Beli baru Abdul Halim. Setari menjadi. Beli kuota, beli jajanan kenceng ya Abdul Halim. Beli peci. Ada ya Abdul Halim. Atau Yusuf pengen sumbang peci kan? Ya dihafal itu jurumiyah. Penting gak dikta? Jurumiyah penting sekali. Itu kunci dalam antum mempelajari tauhid, akidah, usul fiqh, qaidul fiqhiyah. Salah-salah antum baca bisa sesat. Coba antum lihat. Bisa sesat nanti, bahaya sekali. Tebal sekali. Wih,
sampai muncrat-muncrat. Lihat nih. Bacanya gimana? Yang atas. Antum apa? Bacanya apa? Ini bukan alif ya. Ini tadi muncrat itu. Dekta, bacanya apa? Hadzarna. Ini madhab deka. Deka kan? Deka terus kan? Hadzarna terus Rasulu la li. Nggak bisa Rasulu. Rasula, cuman itu dong. Siapa yang ikut mazhab dekta? Wes. Anas, antum ngikutin ini? Ana belum benarin, belum salahin, bisa aja benar kan? Lihat, sering kita temui kan? Dorobna, katabna, hazarna, gitu kan? Yusuf, gimana bacanya? Hazarona terus? Rasulullahi. Dan ini ana minta coba Anas baca. Khola kena. Koknya sukun. Allahu apa Allah? Kalau antum bacanya sukun pasti salah satu jalannya cuman Allah doang. Kalau bacanya sukun, lihat artinya ngeri sekali. Bisa kafir. Iya, antum lihat khalaqana Allah. Kami menciptakan Allah, kafir gak? Tapi kan itu karena dia nggak berilmu. Ngeri gak kalau nggak bisa baca kitab? Tauhid nih. Hadzarna Rasulullah. Kami memperingati Rasulullah. Ngeri sekali antum peringati Rasulullah. Jangan. Khalaqana Allah. Kami menciptakan. Ngeri sekali. Benar gak Abdul Halim? Antum ngeliat gak? Kelihatan gak? Nggak jelas antum, ya aja. Penting nggak belajar nahu? Penting nggak Zakaria? Penting. Bisa sesat. Jadi yang benar bagaimana bacanya ini? Hadzarona Rasulullahi. Kita diperingati oleh Rasulullah. Hadzarona fathah dia. Jadi nanya sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam, objek. Karena kita yang diperingati. Langsung kotor. Rasulunya sebagai fa'il. Jadi apa? Rasulullah fa'il kan? Pelaku. Artinya gimana? Rasulullah memperingati kita. Itu yang benar. Tapi kalau tadi kita baca hadzarna rasula, na-nya sebagai fa'il kan? La-nya sebagai maf'ul bi. Berarti artinya kami memperingati Rasulullah. Lihat kalau begini tadi, khalaqana Allah, na-nya menjadi fa'il dia. Allahnya mansub sebagai maf'ul bi. Kami menciptakan Allah. Ngeri sekali itu. Yang benar bagaimana ini bacanya? Allahu habahi khalaqana Allahu. Jadi i'rabnya na-nya sebagai maf'ul bi muqaddam, Allahunya sebagai fa'il. Allah telah menciptakan kita. Langsung kotor. Penting sekali dalam mempelajari nahwu. Oleh karena itu ana minta antum memutkinkan. Dan dalam praktek itu butuh teori. Dan ini semuanya teori. Oleh karena itu ana minta antum menghafal teori tersebut. Jurumiyah. Itu di semua pondok-pondok pesantren mereka menghafal jurumiyah. Antum masa kalah sih sama pondok-pondok seberang. Mereka itu bukan jurumiyah lagi mainannya. Alfiyah mainannya. Atau dia kadang jurumiyah tapi ngafal yang nazomnya. Yang bentuk syairnya. Nazomnya beda kalau sama syair. Nazomnya. Dan itu lebih sulit dalam memahami. Tapi untuk hafalan lebih mudah. Tapi dalam memahami sulit. Antum belajar mobil nggak tahu teorinya, kita coba aja dulu, nabrak langsung kan, nyungsep ke kalen. Kadang yang udah tahu teorinya aja bisa nyungsep, karena butuh praktek lebih.
Lihat betapa mengerikannya itu. Ya dikta juga Anas lagi. Bahaya itu. Itu baru satu kalimat. Di buku banyak beribu-ribu kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, itu menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu nahwu. Kunci semuanya. Oleh karena itu ana minta antum menghafal ya jurumiyah. Dihafal itu teorinya. Ana udah sering bilang-bilang, biarin nanti kalau misalnya ana tiba-tiba ulangan, ayo ditulis, diterjemahkan matan jurumiyah sampai terakhir pembahasan kita besok gitu. Nggak bisa, awas. Karena kan udah bilang, dihafal setiap habis pembahasan dihafal. Lihat, kita mau bahas ini nih, babu marfu'atil asma. Antum dihafal ini. Mudah kalau antum model hafalnya seperti itu. Babu marfu'atil asma al marfu'atu sab'atun. 5 menit duduk selesai. Tapi kalau antum modelnya ditunggu-tunggu, oh nanti aja akhirnya dihafal sekaligus, sulit itu. Hafal, nanti lupa, nanti salah, ngulang lagi. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirafa. Al marfu'atu sab'atun, yang dirafa ada 7. Wahiyal fa'ilu, dan dia adalah fa'il. Ini yang keberapa? Yang pertama. Apa arti fa'il? Pelaku. Yang kedua, al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul, apa arti maf'ul? Objek, korban. Al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, korban yang tidak disebutkan pelakunya. Apa itu nama lainnya? Naibul fa'il. Korban yang tidak disebutkan pelakunya. Pelakunya dibuang. Dan itu yang kita kenal dengan naibul fa'il. Tulis. Naibul fa'il. Ini nama lainnya. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, korban yang tidak dinamakan, tidak disebutkan pelakunya. Ya, naibul fa'il. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mubtada'u. Apa arti mubtada'? Pendahuluan, sesuatu yang di awal. Wa khabaruhu, apa khabar? Kabarnya, yaitu kabar mubtada. Ya, ini kan terjemahnya dulu. Adapun definisinya nanti lebih jelas lagi. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudari-saudarinya. Khabar inna dan saudari-saudarinya. Wattabi'u lil marfu'i, dan pengikut isim yang dirafa. Wa huwa arba'atu asya'a, dan dia ada 4 jenis. Na'at, ataf, taukid, badal. Udah kita pelajari semua ini di muhtarat. Kalau antum mungkin sering-sering murojaah muhtarat, masuk ini mudah. Karena muhtarat itu dia pakai bahasa Indonesia juga. Bahasa antum lebih mudah untuk memahami dalam murojaah. Apa arti na'at? Sifat, atfu, penggabungan, taukid, penguat, badal, pengganti. Berkata pensyarah hafizallahu taala, aqulu yakunu lismu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Nanti insyaallah mulai Senin depan antum yang baca ya. Ini kayak buat sebagai pengejar saja. Biar tujuannya target sebelum Ramadan sudah selesai. Nah, nanti Ramadan kita daurah insyaallah. Yakunu lismu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Isim dirafa pada 7 tempat. Jadi perhatikan tempat-tempat ini. Kalau antum menjumpai isim pada salah satu dari 7 tempat ini, maka dia marfu. Dan kita sudah pelajari apa saja tanda rafa. Apa aja tanda rafa? Tanda rafa. Nah, kalau nggak mungkin susah kan? Dhammah, waw, alif. Udah, ini doang yang isim. Adapun nun itu untuk fiil. Lihat, ini semua saling berkaitan. Coba antum lihat. Tadi ana bilang apa? Kalau menjumpai isim, antum udah tahu bagaimana cara menentukan isim, tanda-tanda isim. Kalau nggak mungkin ribet lagi nanti. Semua bertumpuk-tumpuk. Kalau antum mengetahui suatu isim,
berada pada salah satu dari 7 tempat ini, maka isim tersebut apa? Marfu. Lihat. Tanda rafa udah kita pelajari. Ada yang dhamma, waw, alif, nun tapi untuk fi'il. Berarti cuma 3 ini doang. Dhamma, waw, alif. Dhamma apa saja? Kalau nggak tahu pusing lagi, apa saja ya? Nanti kalau jumpa ribet. Waw apa saja? Alif apa saja? Semua saling berkaitan. Isim mufrad apa ya tanda rafa'nya? Jamak mudzakkar salim apa ya tanda rafa'nya? Alif. Musanna apa ya tanda rafa'nya? Asmaul khamsah apa tanda rafa'nya? Kalau nggak dimungkinkan, nggak bisa. Semakin bertumpuk-tumpuk, sulit. Tapi kalau antum mungkin, langsung nyambung dia sinyalnya. Ini dia marfu kita udah pelajari ini dan ini. Tanda rafa'nya ini, dhamma ini, waw ini, alif ini dan semisalnya. Isim dirafa pada 7 tempat. Awaluha al-fa'ilu. Yang pertamanya adalah fa'il, pelaku. Kita udah pelajari di muhtarat. Ana udah sempat sampaikan ke antum, diusahakan kalau ingin membahas suatu materi di Tuhfatul Shobiyah, malam harinya antum baca dulu muhtarat. Misalnya tadi malam, kita pengen masuk isim-isim yang dirafa nih. Baca dulu lah di muhtarat isim-isim yang dirafa, agar mudah dalam memahaminya. Al-fa'ilu, fa'il, pelaku. Contohnya Zaidun min qaulika, dari perkataanmu qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Fa'ilnya di situ mana? Zaidun. Ini anak rasa insyaallah antum udah tahu semua. Tapi nanti ada tambahannya lagi. Semakin meluas. Asani, yang kedua adalah naibul fa'ili, pengganti pelaku. Dan ini namanya lebih bagus daripada yang disebutkan oleh penulis al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Namanya lebih bagus dan lebih ringkas. Kenapa kok bisa lebih bagus? Nanti dijelaskan di kitab yang lebih luas. Adapun lebih ringkas ya jelas ya. Naibul fa'il lebih ringkas daripada al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Lebih sedikit. Tapi lebih bagusnya kenapa? Nanti di kitab yang lebih luas saja. Pokoknya naibul fa'il namanya lebih bagus. Dan itu yang sering digunakan. Wa huwa alladzi sammahul musannifu, dan dia adalah yang dinamakan oleh penulis. Apa namanya? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Korban yang tidak disebutkan fa'ilnya. Namanya yang lebih bagus, lebih ringkas, sebut saja naibul fa'ili. Contohnya Zaidun. Min qaulika, dari perkataanmu duriba Zaidun, telah dipukul Zaid. Mana naibul fa'ilnya? Zaidun. Yudrabu Zaidun, sedang dipukul Zaid. Naibul fa'ilnya mana? Zaidun. As-salitsu war-rabi'u, yang ketiga dan yang keempat adalah mubtada wal khabaru. Zaidun qaimun, kita udah belajar di muhtarat apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu syarat-syaratnya, apa itu jenis mubtada, apa aja jenis khabar. Kalau antum gak mungkinkan itu muhtarat kita pertama, antum sama aja belajar dari nol secara keseluruhan kitab Tuhfatul Shobiyah. Kayak seakan-akan antum naik ke tangga dari awal langsung ke tangga kedua. Agak sulit. Tapi kalau antum mungkinkan itu muhtarat, langsung napak ke anak tangga ke 1. Jadi pas mau masuk Tuhfatul Shobiyah bahas tentang mubtada dan khobar, antum udah mungkin nih di tahap 1, tinggal naik lagi 1 lagi. Tapi kalau antum gak mungkin, itu antum sama aja dari nol, bangun lagi dari awal, dipahami lagi dari awal, dan itu butuh usaha. Sama saja berarti. Al-khamisu, yang kelima, ismu kana au ihda akhwatiha, isim kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nahu asy-syaikhu wal bardu, syekh dan dingin. Min qaulika, dari perkataanmu kana syekhu syabban, dahulu orang tua itu adalah anak muda. Dahulu orang tua itu adalah anak muda. Isim kananya mana? Syekhu. Khobar kananya syabban. Kita udah pelajari di muhtarat apa amalan kana. Wa asbahal bardu syadidan, dingin itu menjadi sangat. Syadidan itu sangat. Ya.
Atau bisa diterjemahkan ketika masuk waktu pagi dinginnya menjadi sangat. Karena asbaha bisa berarti masuk waktu pagi, bisa berarti menjadi. Nanti dipelajari. Dan itu sempat disinggung di Muhtarar. Isim asbahanya mana? Al-bardu. Khobarnya syadidan. As-sadisu yang keenam, khobaru inna au ihda akhwatiha, khobar inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kita juga udah pelajari di Muhtarat. Apa amalan inna, apa aja jenis isim inna, apa aja jenis khobar inna, apa aja syarat-syaratnya. Contohnya qaimun wa asadun, orang yang berdiri dan singa. Dari perkataanmu inna zaidan qaimun, sesungguhnya zaid berdiri. Isim innanya mana? Khobar innanya, saksi pembahasan kita isimnya atau khobarnya? Khobarnya, karena kita yang marfu sekarang. Isim yang dirofa. Wa ka'anna zaidan asadun, seakan-akan zaid singa. Isim ka'annanya mana? Khobarnya. Saksi pembahasan kita isimnya apa khobarnya? Khobarnya, karena kita pada bab marfu'at, isim-isim yang dirofa. As-sabi'u yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu'i, pengikut isim yang dirofa. Wahu arba'atu asya'a, dan dia ada 4 jenis. 6 tambah 4 jadi berapa? 10. Tapi kalau pengikutnya dijadikan 1, totalnya cuma 7. Dan di matan dikatakan al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa ada 7. Tapi kalau dijabarkan, pengikutnya dihitung satu-satu, menjadi total 10. Al-awwalu an-na'tu, yang pertama na'at sifat. Kita juga udah pelajari di Muhtarat. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Contohnya al-fadilu min qaulika, dari perkataanmu. Al-fadilu itu artinya yang mulia. Ja'a zaidun al-fadilu, telah datang zaid yang mulia. Saksi pembahasannya mana? Na'atnya yang mana? Al-fadilu. Kita udah belajari syarat-syaratnya. Ini muroja lagi itu. Ana minta nanti antum muroja, biar mudah dalam memahami. Karena kalau nggak antum muroja sama aja dari nol lagi antum. Asani al-atfu, yang kedua adalah al-atfu, penggabungan. Wa huwa naw'ani, dan dia ada 2 jenis, atfu nasakin dan atfu bayanin. Atfu nasakin contohnya amrun, dari perkataanmu ja'a zaidun wa amrun, telah datang zaid dan amr. Wa atfu bayanin, ini jenis yang kedua, atof penjelasan. Contohnya hadidun, besi, dari perkataanmu hadza khatamun hadidun, ini cincin besi. Ini cincin besi. Nah, ini tambahan. Di Muhtarat kita baru mengetahui atfu nasak. Atof yang diperantarakan oleh huruf-huruf atof. Oleh waw, au, la, fa, summa. Dan nanti di Tuhfatul Sobiyah ini akan dijelaskan jenis yang kedua yang belum kita ambil, yaitu atfu nasak. Kalau antum mutkin Muhtarat, antum nggak pusingin lagi atfu nasak. Tinggal antum fokuskan ke atfu bayan. Maksudnya tadi yang baru atfu bayan ya. Atfu bayan. Tapi kalau antum nggak mutkin, pusing lagi dari awal. Atfu nasaknya difokuskan, atfu bayannya juga difokuskan. Asalisu yang ketiga at-taukidu, taukid. Wa huwa naw'ani aidan, dan dia 2 jenis juga, taukidun lafdhiyun. Kita juga ada pelajari Muhtarat. Contohnya zaidun ats-tsani min qaulika, zaid yang kedua, dari perkataanmu ja'a zaidun zaidun. Taukidnya yang mana? Zaid yang kedua. Wa taukidun ma'nawiyun, dan taukid ma'nawi, ini juga ada kita pelajari di Muhtarat. Contohnya nafsuhu min qaulika, dari perkataanmu ja'a zaidun nafsuhu, telah datang zaid dirinya sendiri. Ar-rabi'u yang keempat al-badalu, pengganti. Contohnya akhuka, ini juga ada kita pelajari di Muhtarat. Badal, jenis-jenisnya, definisinya. Ada 4 jenis badal itu. Kita ada pelajari di Muhtarat. Dari perkataanmu ja'a zaidun akhuka, telah datang zaid yaitu saudaramu. Saudaramu yaitu zaid, zaid yaitu saudaramu, saudaramu yaitu zaid. Badal, pengganti. Wa bada al-musannifu minha bil fa'ili li'annahu aslul marfu'ati indal jumhuri. Faidah lagi ini.
Bada al-musannifu, penulis memulai. Minha, ha kembali kemana? Hah? Marfu'at, ahsan. Penulis memulai dari isim-isim yang dirofa bil fa'il dengan fa'il. Kenapa memulai dengan fa'il? Ini faidah. Li'annahu aslul marfu'at. Karena bahwasanya dia yaitu si fa'il, aslul marfu'at, asal muasal isim-isim yang dirofa. Indal jumhuri, menurut kebanyakan para ulama. Wasatamurru bika hadhihi sab'atu mufassalatan baban insyaallah taala. Wasatamurru bika, dan engkau akan melalui hadhihi sab'atu, 7 ini, mufassalatan secara rinci, baban bab per bab. Mufassalatan secara rinci, baban yaitu bab per bab, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Kita tutup, istirahat antum 30 menit sampai jarum panjang ke angka 2. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.